Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu. Kita tahu hari ini merupakan hari yang begitu penting, begitu luar biasa, begitu bersejarah bagi iman kita sebagai orang percaya, di mana kita semua memperingati akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita memperingati kematian Tuhan, kita memperingati bagaimana Tuhan berkorban bagi kita semua sebagai orang berdosa, dan Tuhan melayakkan kita untuk kita boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal, karena kita semua percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari yang luar biasa ini, saudaraku ya, Jumat Agung ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat 44-49. Tema khotbah pada kesempatan hari ini adalah hidup gelap tanpa Kristus. Saya akan bacakan buat kita semua ya, di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekitar 150 tahun yang lalu, ada seorang tokoh bernama Thomas Alva Edison, saudara. Kita tahu semua tokoh ini adalah tokoh yang bersejarah di dalam kehidupan orang dunia, saudara. Dia adalah penemu lampu pijar atau lampu listrik yang hari-hari ini kita semua menikmatinya. Ketika saya membaca kisahnya, saudara, pada tahun 1878 sampai 1879, sebuah artikel menyebutkan bagaimana Thomas Alva Edison ini mengembangkan penemuannya, yaitu lampu listrik. Dan kemudian pada awal tahun 1880-an, Thomas Alva Edison ini mematenkan apa yang menjadi penemuannya, saudaraku, yaitu lampu pijar ini atau lampu listrik. Kemudian Thomas Alva Edison membuat sebuah perusahaan yang diberi nama dengan General Electric Corporation. Nah, kita tahu bagaimana begitu luar biasanya usaha Thomas Alva Edison dalam menemukan lampu ini, saudaraku. Dan konon dilakukannya dengan usaha yang begitu luar biasa. Percobaan-percobaan yang dilakukan ratusan kali, bahkan disebutkan ke 1000 kalinya, Thomas Alva Edison menemukan sebuah komposisi yang sempurna, sehingga lampu pijar, lampu listrik ini sampai hari ini kita nikmati. Kalau kita boleh kembali mengingat kehidupan di mana Thomas Alva Edison, atau kehidupan kita, atau mungkin Bapak Ibu mengalami di saat-saat listrik belum masuk ke tempat saudara, ya, atau mungkin kita membayangkan bagaimana waktu-waktu di mana Thomas Alva Edison belum menemukan lampu pijar ini, saudaraku. Tentu keadaannya sangat jauh berbeda dengan sekarang, ya. Sekarang kita bisa melihat terang itu di mana-mana, bukannya di dalam rumah, kita di jalan-jalan, di pinggir jalan kita menemukan jalan yang begitu terangnya luar biasa. Bapak Ibu mungkin mengalami saat-saat di mana Bapak Ibu tinggal di kampung dulu, mungkin ya, kita hanya mendapatkan sebuah penerangan melalui minyak tanah, saudara, ya, bukan terang, mungkin remang-remang di dalam rumah, atau mungkin kita melihat di teras rumah kita, di jalan-jalan kita tidak menemukan lampu-lampu terang atau tempat atau penerangan seperti itu pada waktu-waktu dulu, mungkin saudara. Mungkin saudara mengalami hal seperti itu. Tentu sebuah kondisi yang jauh berbeda dengan saat-saat sekarang, saudaraku, ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika bicara tentang terang ini, ya, tadi kita membaca bagian firman Tuhan,
kita melihat bagaimana sesaat sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudaraku, terjadi sebuah kisah yang luar biasa. Ya. Dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Injil Lukas menulis sebuah kisah. Sesaat dimana ketika Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus mati, saudaraku, terjadi sebuah kegelapan yang luar biasa, ya. Dan kemudian kita melihat ada gempa bumi juga, ya. Tapi kita melihat bagaimana kegelapan ini terjadi selama 3 jam ketika Tuhan Yesus mati, saudaraku, ya, atau di kayu salib. Hal ini bukan peristiwa biasa, saudaraku, ya. Bukan pula peristiwa gerhana matahari yang terjadi secara tahunan, saudaraku. Meskipun mungkin para pengkritik Alkitab berkata, bisa saja terjadi pada waktu itu karena terjadi gerhana matahari. Tetapi saudaraku, ketika kita melihat bagaimana situasi atau keadaan pada waktu itu adalah orang Israel sedang mempersiapkan Paskah. Sebuah sejarah menyebutkan atau sumber-sumber menyebutkan bagaimana itu terjadi adalah bagaimana gelap itu tidak mungkin terjadi harus, ya, karena gerhana matahari hanya bisa terjadi jika di bulan gelap. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi merayakan Paskah, ya, di mana perayaan Paskah selalu terjadi pada saat bulan purnama. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya boleh menghubungkan atau menggambarkan situasi keadaan yang gelap itu ketika Tuhan Yesus di kayu salib dan menjelang kematiannya adalah, saya boleh menggambarkan sebuah kehidupan rohani di dalam hidup kita. Ketika kita menyingkirkan Yesus, ketika kita menolak Yesus, ketika kita mengabaikan Yesus, bahkan ketika kita membunuh Yesus, saudara, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka menyalibkan Yesus, mereka menolak Yesus, mereka mencoba untuk menghentikan Yesus, untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Allah memberikan sebuah tanda, kegelapan terjadi. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita menolak Yesus, saudaraku, ketika kita tidak mengizinkan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah kehidupan kita akan berjalan di dalam kegelapan. Yohanes Pembaptis, saudaraku, bersaksi tentang Yesus itu. Dia mengatakan begini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus digambarkan sebagai terang. Yesus digambarkan sebagai cahaya, saudaraku, yang menyingkirkan kegelapan. Cahaya yang muncul di dalam kegelapan. Ketika cahaya itu muncul, kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam kehidupan kita akan terjadi hal yang sama, saudaraku, ya. Ketika kita tidak menempatkan Kristus di dalam hidup kita, ketika kita tidak mengizinkan Yesus hadir di dalam hidup kita, masuk di dalam hidup kita, ketika kita mengabaikan Kristus di dalam hidup kita, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita berjalan di dalam kegelapan. Dengan kata lain, saudaraku, ya, hidup yang tanpa Yesus adalah hidup yang berjalan di dalam kegelapan. Ya. Ini bukan bicara tentang kegelapan secara fisik, saudaraku, di mana kita tidak menemukan terang di dalam penglihatan mata jasmani kita, saudara. Tetapi sebuah kehidupan di mana kita berjalan di luar kehendak Allah. Kehidupan dosa, kehidupan yang tidak berkenan, tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan akan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa saja kegelapan itu bicara tentang sebuah kehidupan yang kita tidak mengalami sukacita, kita tidak mengalami damai sejahtera. Karena hidup kita dikuasai oleh masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana kegelapan itu menguasai hidup kita.
sehingga kita tidak mengalami sebuah kehidupan yang tenang, kita tidak mengalami ketentraman hidup, karena segala sesuatunya gelap. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Daud mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya terang itu di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita juga diingatkan akan sebuah penciptaan. Daud pun juga berkata tentang terang ini, saudara. Sebelumnya kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2-3 dikatakan begini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hari pertama, saudaraku, bagaimana Tuhan menciptakan terang itu? Sebelum segala sesuatu Tuhan ciptakan, sebelum segala sesuatu Tuhan adakan, yang pertama kali Tuhan adakan adalah terang itu. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Saya percaya ini bukan sekedar urutan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sebelum semuanya diciptakan, bahkan termasuk di dalamnya manusia, Tuhan menciptakan yang namanya terang itu. Saya percaya, saudaraku, terang ini menjadi sebuah awal kehidupan. Terang ini menjadi sebuah awal perubahan di dalam sebuah kehidupan. Oleh karena itu, saudaraku, Daud berkata bahwa karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Itu kata Daud, saudaraku. Daud begitu menganggap Allah ini penting di dalam hidupnya. Karena apa? Karena menerangi hidupnya. Karena tidak membuat gelap jalan hidupnya. Karena Allah yang hadir di dalam hidupnya merupakan pelita, merupakan cahaya yang menyinari bagian-bagian gelap di dalam kehidupannya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, melalui perenungan Jumat Agung, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat Yesus sebagai terang yang hadir, yang menyingkirkan kegelapan di dalam hidup kita. Coba kita melihat bagian-bagian di dalam hidup kita. Bagian mana yang masih gelap? Injil Lukas berkata begini, saudara. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Hari-hari ini, saudaraku, mungkin saudara masih ada bagian-bagian di dalam hidup saudara yang gelap di sana. Saudara dikuasai oleh kemarahan, saudara dikuasai oleh kebencian, saudara dikuasai oleh dendam, saudara dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara dikuasai oleh dosa-dosa yang mendukakan hati Tuhan. Saudara, ingatlah itu adalah bagian-bagian gelap di dalam hidup saudara. Kita mesti singkirkan kegelapan itu dengan mengizinkan Tuhan Yesus memimpin di dalam kehidupan kita semua. Kita mesti mengizinkan Yesus hadir di dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami yang namanya terang Kristus memenuhi hidup kita. Atau mungkin saudara mengalami sebuah kehidupan yang tidak sukacita, saudara tidak mengalami damai sejahtera. Karena saudara sedang menghadapi persoalan masalah hidup, saudara sedang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan saudara. Jangan biarkan itu membuat saudara mengalami duka cita. Saudara tidak mengalami damai sejahtera. Tetapi izinkan Tuhan masuk di dalam hidup saudara. Dan saya percaya, saudaraku, ketika kita mengizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk memimpin kita, menyertai kita, menguasai hidup kita, yang terjadi adalah kita mengalami terang Kristus. Yang terang itulah yang akan membuat hidup kita sukacita, damai sejahtera dalam keadaan apapun. Nah, kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan menjaga hidup kita untuk senantiasa di dalam terang Kristus, sehingga kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, pada Jumat Agung yang luar biasa ini, saya mengajak kita semua untuk melihat Yesus yang hadir di dalam hidup kita, memberikan terang dan menyingkirkan kegelapan di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami senantiasa memegang Yesus, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup di dalam terang. Ampuni kami Tuhan jika ada sisi-sisi gelap yang kami pertahankan, sehingga hidup kami tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini Tuhan, ketika kami melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib, berkorban bagi kami semua, ajari kami menghargai pengorbanan Tuhan dengan kami
mengikuti segala pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus mematerkan dan memampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengar pada kesempatan hari ini. Haleluya. Amin.